Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya, sahabat KM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai surat apa namanya? Surat Al-Asr. Tafsir Sawi juzuk 4 surat Al-Asr. Surat ke-103 sesudah surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu wal Asri. Aneh namanya. Suratu wal Asri. Makiyah. Bermula surat wal Asri itu makiyah au madaniyatun atau madaniyah. Ada dua pendapat. Salasu ayatin itu 3 ayat. Nah, jadi ada 3 surat dalam Quran ya. Ada 3 surat dalam Quran yang ayatnya 3. Termasuk Al-Asr ini, kemudian Al-Kautsar, kemudian An-Nasr satu lagi Iza Ja'a Nasrullah. Cuma yang paling pendek Al-Kautsarnya. 3 ayat tapi ayatnya pendek. Jadi di sini Syekh Sawi tidak menjelaskan hubungan surat Al-Asr dengan surat At-Takasur. Biasanya antara setiap surat dengan surat yang lain itu pasti ada hubungan. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir beliau Al-Munir menyatakan begini, sesudah Allah menjelaskan dalam surah Takasur, Al-Hakumut Takasur, manusia telah dilalaikan oleh perlombaan sehingga dia meninggal masuk kubur. Jadi orang yang dilalaikan oleh perlombaan itu, baik perlombaan terhadap harta dan anak, itu termasuk orang yang merugi. Jadi dalam ayat ini Allah akan menjelaskan siapa saja yang tidak merugi. Atau bagaimana caranya agar manusia itu tidak merugi. Karena pada hakikatnya manusia itu diliputi oleh kerugian dalam berbagai macam segi, kecuali orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini, yaitu alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, beriman plus melakukan amal soleh, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling berpesan dengan kebaikan dan kesabaran. Nah, ini kita coba baca. Kita baca di sawinya suratul asri makiyatun. Suratul asri itu makiyah. Fi qauli Ibnu Abbasin wal jumhuri. Artinya pada pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama menyatakan ini ayat makiyah. Au madaniyatun, atau surat Al-Asr itu madaniyah. Fi qauli Qatadah, pada pendapat Qatadah. Wa nuqila an Ibni Abbasin ayatan, dan dinukilkan akan dianya pendapat dari Ibni Abbas juga. Artinya salah satu pendapat Ibni Abbas juga menyatakan kalau Al-Asr ini madaniyah. Dalam tafsir Kanuji ada satu hadis Nabi menyatakan, dulu ada 2 sahabat Nabi, setiap kali mereka mau berpisah, selalu salah satunya membaca surat ini nih wal asri. Ada 2 sahabat ketemu, mereka tidak akan berpisah hingga salah satu dari keduanya selalu membaca surat Al-Asr ini. Bahkan dalam Hasyiah Bajuri juga ada penjelasan yang dianjurkan setiap kita berpisah, setiap kita bertemu, justru kita membaca surat Al-Asri ini untuk saling mengingatkan. Bukan Al-Fatihah ya. Tapi Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Tapi kalau surat Al-Asr ini ada penjelasan khusus, boleh dilihat dalam Hasyiah Bajuri. Cuma saya lupa halamannya berapa. Nah, bahwa setiap kali kita ketemu pengen berpisah, mestinya ada yang membaca surat ini untuk mengingatkan kita. Salah su ayatin. Nah, tadi di atas surat wal asri makiyatun au madaniyatun salah su ayatin, 3 ayat. Qauluhu salah su ayatin, hadhi suratu wal kausaru aksaru suwaril Quran. Bermula ini surat dan surat Kausar itu yang paling pendeknya surat dari Al-Quran. Kata beliau ini surat dan surat Kausar itu surat terpendek. Mungkin bisa kita tambah satu lagi tadi Idza Ja'a Nasrullah, 3 ayat juga. Mungkin kalimatnya agak lebih banyak dikit. Wahuma wa in kanata min jihatil alfadhi qalilataini fa ma'nahuma katsirun la yaqifu 'inda haddin.
Dan bermula keduanya. Keduanya Al-Kautsar dan Al-Asr ini. Sekalipun adalah keduanya, sekalipun adalah keduanya dari segi lafaz itu qalilataini sedikit. Al-Kautsar, Al-Asr di segi lafaz sedikit. Famaknahuma, maka bermula maknanya, makna keduanya dua surah itu kasirun banyak banget. La yakifu inda hadin, tidak tahu ianya seseorang di sisi batasan. Nggak ada yang tahu makna seluruhnya, umum banget. Apalagi surat Al-Asr ini. Illalladzina amanu. Semua orang merugi kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kita bisa membayangkan kan, yang masuk dalam kategori iman itu lengkap banget. Iman billah, iman bil malaika, iman bil kutub, iman bil rusul, iman bil yaumil akhir, iman bil qadri wa khairi wa syarri. Nah itu. Wa amilus solihah, amal soleh itu semua pembahasan tentang Islam masuk dalam kategori amal soleh. Nah, jadi sudah lengkap banget. Suratnya memang pendek, tapi pembahasannya lengkap. Nah, makanya di mana ya pernah saya baca kata Imam Syafi'i, andaikan ayat Quran nggak ada yang lain, cuma ada Al-Asr aja udah cukup. Nah, seolah-olah begitu lengkap. Nah, kembali ke wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri di sini arti al asri ad-dahri. Wal asri maknanya dahri masa. Wal asri demi masa. Demi masa. Au ma ba'da zawali ilal ghurubi, atau asri di sini yaitu masa-masa yang ada ya sesudah tergelincir matahari hingga terbenam. Jadi banyak pendapat para ulama dalam memaknai kata asr. Yang pertama wal asri demi masa secara umum. Yang kedua sesudah tergelincir matahari dari masuk waktu zuhur hingga menjelang terbenam matahari, itu yang disebut asr. Au salatil asri. Ada juga asr di sini yang memaknai wal asri demi salat asar. Ada. Kita lihat penjelasannya. Qauluhu wal asri kasamun minallahi ta'ala. Qauluhu wal asri itu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumpah. Allah bersumpah. Nanti boleh kita tanyakan kenapa sih Allah bersumpah dengan masa? Apa pentingnya masa? Biasanya sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu sesuatu yang penting ya. Wa jawabuhu qauluhu innal insana lafi khusrin. Bermula jawabnya kasam, kasam wal asri itu qauluhu firman-Nya Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar diliputi dalam kerugian. Ini. Qauluhu ad-dahar. Bermula ucapan mufassir tadi, Syekh Jalal ad-Dahri, yaitu beliau memaknai wal asri pertama dengan ad-dahri. Bermula ucapan ad-dahri, ilah itu hadza ahadul aqwali salasati allati dzakarahal mufassiru fi ma'nal asri. Ini adalah salah satu dari pendapat yang tiga. Ini adalah salah satu dari pendapat-pendapat yang tiga yang menyebutkan akannya pendapat oleh mufassir dalam makna asar. Jadi ada tiga pendapat tentang makna asar. Ini salah satunya bermakna masa seluruhnya. Wal asri demi masa. Kalau al-asri kita maknai dengan masa seluruhnya. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Apa sih pentingnya masa? Wa wajhu kasamihi biddari annahu yahsulu fi sarra wa dharra wa sihhat wa saqam wal ghina wal faqr wa nahwu zalik. Bermula wajah, bermula alasan bersumpahnya Allah dengan masa itu. Wah sungguhnya masa itu yahsulu. Terjadi dalamnya masa oleh asarra, oleh hal yang menggembirakan, wa dharra, oleh hal yang memudaratkan, wasihatu sehat, wasakamu sakit, wal ghina kaya, wal fakru fakir, wa nahu zalik dan lain-lain. Artinya, apapun yang terjadi di alam raya ini tentunya nggak terlepas dari waktu masa kan. Bahkan masa adalah sesuatu yang sangat bernilai yang Allah berikan kepada kita. Nah, kata Imam Ghazali, setiap nafas yang kita keluarkan itu berlian yang tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Sehingga pantas kalau Allah bersumpah dengan wal asri demi masa. Demi masa manusia itu benar-benar merugi kalau dia tidak bisa menggunakan masanya dengan baik. Kemudian masa juga termasuk modal yang Allah berikan kepada semua semua manusia. Semua orang yang lahir itu kalau dia memang panjang umur diberikan masa yang sama kan. Wali anna al-umura la yuqawamu bisyai'.
Karena bahwa sungguh umur itu la yuqawamu, tidak bisa diganti, tidak bisa di yuqawamu. La yuqawamu, tidak bisa diberi harga akan dianya umur bisyai'in dengan sesuatu apapun. Jadi masa itu usia, umur. Umur itu nggak bisa dibayar. Walaupun kita punya kekayaan, ya pengen kita tebus dengan kekayaan kita seberapapun, nggak bisa menambah umur kita. Apalagi nafas terakhir kan. Kita bayar dengan seluruh harta yang kita miliki, dengan seluruh kerajaan yang kita miliki, agar nafas kita ditunda, agar kita dipanjangkan umur nggak bisa. Itu maknanya wali annal umura la yuqawamu bisyai'. Karena umur itu tidak bisa dibayar akan dia dengan sesuatu apapun. Falau dayya'ta alfa sanatin fima la ya'ni. Summa sabatatis sa'adatu fil lamhatil akhirati baqita fil jannati abadal abad. Maka jikalau engkau menyia-nyiakan akan 1.000 tahun. Ini misal. Jikalau engkau menyia-nyiakan akan 1.000 tahun fima la yakni pada sesuatu yang tidak penting ya. Summa sabata. Kemudian sebutlah oleh kebahagiaan pada detik terakhir. Baqita niscaya tetaplah engkau dalam surga abadal abad selama-lamanya. Ini umpamanya manusia telah menyia-nyiakan banyak waktunya, tapi di bagian terakhir dari usianya dia bertaubat, dia sadar kembali kepada Allah, Allah akan menyelamatkannya. Nah, ini bukan berarti kita boleh bebas maksiat di awal hidup kita enggak. Karena siapa yang tahu kita akan dipanjangkan umur. Siapa tahu sedang kita maksiatnya kita dicabut oleh Allah. Ya, artinya begini, umur itu sangat bernilai. Betapapun orang maksiat, kalau memang di akhirnya dia bertobat sadar, Allah, rahmat Allah tetap bersamanya. Nah, ini kata beliau ya. Kalau dayya'ta, maka jikalau engkau menyia-nyiakan akan gelap-gelap nih layar. Kalau dayya'ta, maka jikalau engkau menyia-nyiakan akan 1.000 tahun pada apa yang tidak penting ya. Summa sabatati sa'adah, kemudian sebutlah oleh kebahagiaan pada lamhatil akhirah, pada detik yang terakhir. Baqita fil jannah, tetaplah engkau dalam surga abadal abad selama-lama. Fakana asyrafal asya'i hayatuka fitil kalam. Maka adalah yang paling mulia perkara itu hidupmu pada demikian waktu tadi. Waktu tadi sangat bernilai kan? Waktu kita sadar dan bertobat. Di mana dalam tobat itu bisa menyelamatkan kita. Ini kelihatannya asyrafa ini khabar mukaddam ya. Hayatu isim kana muakhar. Kemudian alasan selanjutnya kenapa Allah bersumpah dengan masa. Wali anna dahra zamana min jumlati usulin ni'am. Karena masa dan zaman itu bagian dari jumlah asal-asal nikmat. Nikmat utama kan? Nah, semua kebahagiaan kan terjadi dalam waktu. Berarti waktu itu sendiri merupakan nikmat Allah. Wa qawluhu aw ma ba'da zawali ilal ghurub. Nah, dan ucapan mufassir tadi atau makna asar tadi yaitu sesuatu waktu-waktu yang berada sesudah tergelincir hingga terbenam. Nah, oke lah, kita ambil pendapat ini bahwa asar itu waktu zuhur hingga menjelang maghrib. Kenapa Allah bersumpah dengan masa ini? Wajhul qasami bihi anna fihil ajaibu. Bermula alasan bersumpah. Mana bersumpah itu bersumpahnya Allah. Wajhul qasami bermula alasan bersumpahnya Allah dengannya asar dalam arti sesudah duhur. Sesudah tergelincir matahari hingga maghrib. Bermula alasan bersumpahnya Allah dengannya masa itu an-nafi wa dalamnya masa itu ada banyak keajaiban. Keajaiban. Keajaiban dalam arti gini, kan matahari tergelincir. Kita mestinya manusia yang berakal bisa berpikir kan. Tergelincirnya matahari juga bisa menunjukkan kepada kuasanya Allah. Matahari itu benda yang besar, kok dia bisa bergeser? Siapa sih yang menggeserkan dia? Nah, itu kan. Siapa yang bisa menggerakkan matahari? Tentunya ada penggeraknya. Karena pengalaman kita di dunia ini nggak ada benda yang bergerak sendiri kan. Wa aidan yudrikul muqassiru fi ma fatahu awalan nahar, dan juga bisa mengganti. Yudriku bisa mengganti oleh orang yang lalai padanya waktu akan ma yang telah luput dia akannya ma awalan hari pada awal siang. Andaikan di awal pagi kita telah menyanyiakan, mestinya sesudah tergelincir matahari menyadarkan kita untuk menggantikan apapun yang telah kita lupakan tadi pagi. Bisa kita segera kita gantikan. Nah, tapi ini ya itulah alasan. Tinggal kita baca aja kan. Qauluhu au salatil asri. Nah, pendapat ketiga tadi menyatakan wal asri itu salat asar. Kenapa Allah bersumpah dengan salat asar? Fa'aksama biha. Maka bersumpah oleh Allah biha dengannya salat asar li syarafiha karena mulianya salat asar. Mulia salat asar. Wali annaha salatul wusta fi qaulin.
Dan karena bahwa sungguhnya sholat asar itu sholat wusta dalam satu pendapat. Kan ada ayat Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala sholati wa sholawat, hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta." Jagalah semua sholat dan sholat wusta. Ada ulama yang menyatakan sholat wusta itu sholat asar. Istimewa, dia perlu perhatian khusus. Apalagi banyak orang yang meninggalkan sholat asar. Wali annaha sholatul wusta, karena sholat asar itu sholat pertengahan fi qaulin dalam satu pendapat. Bidalil lima fi mushafi Aisyah wa Hafsah, dengan dalil ma yang ada ia dalam mushafnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Nah, dalam mushaf beliau berdua tulisannya begini. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta sholatil asri. Ya. Langsung ada sholat asar ya. Nah, jaga olehmu kepada sholat-sholat dan kepada sholat wusta, yakni sholat asar. Nah, itu. Ini tertulis dalam Rawahut Tabari, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir kelima. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Turmudi. Itu alasan pendapat ketiga. Karena ada pendapat yang menyatakan asar itu sholat istimewa. Sehingga pantas Allah bersumpah dengan sholat asar. Walima warada alasan lain karena hadis yang warid ia. Apa hadis itu? Manfaatatuhu sholatul asri. Barang siapa yang luput akan dia oleh sholat asar. Seseorang yang ketinggalan sholat asar. Atau mengeluarkan sholat asar dari waktunya. Faka'an nama wutira ahlahu wa malah. Seolah-olah, faka'an nama seolah-olah wutira. Telah dibunuh akan dia, akan keluarganya dan hartanya. Wutira maknanya dihilangkan. Sampai ke akar-akarnya. Wutira, dihilangkan akan dia, akan keluarganya dan hartanya. Orang yang ketinggalan sholat asar seperti semua keluarganya telah dihilangkan. Terjadi satu musibah bencana melenyapkan seluruh harta dan keluarganya. Kan ngeri banget. Kemudian, ya. Oh, kita lanjutkan dulu waqila ini. Waqila al-asru zamanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan satu lagi. Syekh Sawi menambah pendapat keempat. Ada yang menyatakan asar itu zamannya Rasulullah. Ini pendapat keempat berarti. Kenapa juga Allah bersumpah dengan zaman Rasulullah? Fa'aqsama bi zamanihi kama aqsama bi makanihi bi qoulihi. Maka bersumpah oleh Allah dengan zamannya Rasul sebagaimana bersumpah ianya Allah dengan tempatnya Rasul. Fi qoulihi, pada firman-Nya Allah. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Nah, la uqsimu. La ini bukan la nafi ya. La uqsimu. Sungguh aku bersumpah dengan ini negeri. Wa bi umrihi, dan bersumpah dengan umurnya Nabi fi qoulihi, pada firman-Nya Allah. Jadi ada ulama menyatakan asar itu masa Nabi. Allah bersumpah dengan masa Nabi sebagaimana Allah bersumpah dengan negeri tempat tinggal Nabi, negeri Mekah, dan juga Allah bersumpah dengan umur Nabi dalam firman Allah, la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, sesungguhnya mereka sungguh dalam mabuk mereka. Ya'mahun, mereka tenggelam dalam mabuk mereka. Jadi kalau kita ambil pendapat keempat ini, asar itu zamannya Rasul, ada faedahnya. Fafihi tambihun ala anna asrahu afdalul usur. Maka dalamnya firman Allah tadi wal asri, tambihun itu memberitahukan kepada bahwa sungguh masanya Rasul itu afdalul usur. Itu masa paling istimewa. Wa baladahu afdalul bilad, dan negerinya Nabi itu seutama-utama negeri. Wa hayatahu afdalu min hayati ghairi, dan kehidupan Nabi itu lebih utama dari kehidupan selainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pendapat kelima. Waqila, dikatakan al-asru zamanuhu wa zamanu ummati. Dikatakan orang asar itu yaitu zamannya Nabi dan zaman umatnya Nabi. Kenapa? Ada ulama yang memaknai seperti ini. Anahu khitamul usur. Karena zaman Nabi itu penutup masa. Wa afdaluha, dan paling utamanya masa. Wa fihi dhuhurus sa'ah, dan padanya masa umat Nabi itu dhuhurus sa'ah, munculnya kiamat, wa ajaibiha, dan muncul keajaiban-keajaibannya kiamat. Nah, ada lima pendapat berarti tentang asar. Kembali ke ayat. Innal insana lafi khusrin. Ini taukid banyak banget. Sungguh-sungguh, benar-benar manusia itu lafi. Benar-benar manusia itu lafi, sungguh berada dalam kerugian. Pakai darfiyah lagi ya. Seolah-olah kerugian itu ada di samping kita, kita berada di dalamnya. Kalau darfiyah kan begitu kan, fil baiti, kita di dalam rumah. Di sekeliling kita diliputi oleh rumah.
Jadi seolah-olah manusia pada dasarnya semua manusia itu diliputi oleh kerugian. Kecuali orang-orang yang Allah kecualikan yang tidak merugi. Illalladzina aman. Kecuali yang tidak merugi. Orang-orang yang beriman mereka. Beriman terhadap apa? Tentunya beriman terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Iman kepada Allah, malaikat, hari akhirat, kitab, dan seterusnya. Wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang mereka mengamalkan akan amal soleh. Ini antara iman dan amal soleh atahnya pakai waw. Artinya iman kita bernilai ketika ada amal amal solehnya. Nah, walaupun iman itu sendiri juga amal soleh kan. Qauluhu innal insana lafi khusrin. Masyal mufassiru ala annal murada bil insan al jinsus syamilu lil muslim wal kafir. Masyal mufassir berjalan oleh mufassir. Mana berjalan mengikuti oleh mufassir ala kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan insan itu al jinis. Yang dimaksud dengan insan di sini itu jenis manusia. Asyamilu yang mencakupi ianya jenis lil muslim wal kafir bagi muslim dan kafir. Menurut Syajalal, innal insan sesungguhnya manusia itu umum manusia, manusia, jenis manusia, muslimnya, kafirnya. Ya. Artinya, orang Muslim pun kalau menurut ayat ini merugi, pada dasarnya merugi, merugi. Bukan hanya orang kafir yang merugi. Apalagi ada hadis Nabi menyatakan kan di akhirat nanti semua orang menyesal. Orang soleh menyesal, apalagi orang yang tidak soleh. Orang soleh menyesal kenapa dia tidak menambah kesolehannya padahal masih ada peluang. Nah itu. Jadi kata Syekh Sawi, Syekh Jalal di sini memaknai insan dengan jenis manusia, di mana masuk Muslim dan kafir. Pertanyaannya, apakah Muslim itu merugi? Ya, ini. Wadzalika li'annal insana la yanfaku an khusran. Demikian itu karena manusia itu tidak lepasnya dari rugi. Manusia itu semua merugi. Nah, apa makna merugi? Kenapa Muslim pun dianggap merugi? Li'annal khusrana wa tadhi'ul umur. Karena kerugian itu yaitu menyia-nyiakan umur. Kan setiap orang pasti menyia-nyiakan umurnya. Maka semua manusia itu merugi pada dasarnya. Fa inna kulla sa'atin tamuru min umuril insan imma an takuna tilka sa'atu fi ta'atin aw ma'siyatin. Karena bahwa sungguh tiap-tiap waktu yang lewat ianya waktu dari umur insan. Adakala adalah demikian waktu itu dalam ketaatan atau maksiatin atau dalam maksiat. Fa in kanat fi maksiatin maka jika ada ianya waktu itu dalam maksiat, bahwa khusranul mubin, maka dianya itulah kerugian yang nyata. Wa in kanat dan jika ada ianya waktu itu dalam ketaatan, fala'alla ghairaha afdalu atau fala'alla ghairuha. Maka barangkali selainnya ketaatan itu afdala. Ini ini kenapa di sini selalu beliau mentakhirkan isim ya. Nah, kita ulang. Insan di sini alif lam jenis, artinya umum manusia, baik muslimnya atau kafirnya. Pertanyaan, apakah muslim rugi? Ada peluang rugi juga kalau dia tidak memaksimalkan penggunaan waktunya. Wadzalika bermula demikian itu li'anal insan karena manusia itu layan fakku, tidak lepas ya dari kerugian. Kenapa bisa nggak lepas dari kerugian? Li'anal khusran karena kerugian itu tadi yang umur menyanyiakan umur. Kaina kulla sa'atin karena setiap waktu tamuru yang lewat ianya waktu dari umur insan. Imma antakuna. Adakala bahwa adalah demikian waktu itu dalam ketaatan. Setiap waktu yang kita lewati adakala manusia itu dalam ketaatan atau maksiatin atau dalam maksiat. Fa'ingkanat jika adalah demikian waktu itu dalam maksiat. Bila waktu yang kita lewati kita dalam maksiat, bahwa maka dianya si insan yang berada dalam waktu maksiat al-khusranul mubin. Maka dianya waktu juga boleh ya. Maka dianya umur manusia itu khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ini bisa kita pahami, tapi kalau kita berada dalam ketaatan, kenapa disebut rugi? Nah, ini beliau menjelaskan. Wa in kanat fi ta'atin, jika ada ianya waktu tadi itu dalam ketaatan. Waktu yang kita lewati, kita berada dalam taat, tapi tetap merugi. Kenapa? Fala'an la ghairuha afdala. Barangkali saja selainnya taat itu lebih utama. Bahwa qadirun alaih, padahal dianya seorang itu yang mampu di atasnya yang lebih utama. Barangkali selainnya ketaatan itu lebih utama. Wahwa padahal dianya si insan itu kadirun itu yang mampu di atas selainnya taat. Oke lah. Waktu yang kita lewati kita mengisinya dengan ketaatan. Tapi kita tetap dianggap merugi. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita mampu melaksanakan ketaatan yang lebih dari ketaatan yang sudah kita lakukan tadi ya. Artinya potensinya ada. Maka fi'lu ghairil afdal tadhi'an wa khusranan. Maka adalah melakukan yang tidak utama
itu tetap dianggap menyia-nyiakan dan merugikan. Wa aidan dan juga ribuhul insani fi talabil akhirati wa hubbiha. Dan juga bermula keuntungan manusia itu dalam mencari akhirat dan mencintainya akhirat. Wal i'radi anid dunya. Dan keuntungan manusia itu dalam berpaling dari dunia. Falamma kanatil asbabud da'yatu ilal akhirah khafiyatan. Maka manakala ada sebab-sebab yang mendorong ianya sebab kepada akhirat itu tersembunyi. Wal asbabud da'yatu ila hubbid dunya dhahiratan. Dan manakala adalah sebab-sebab yang mendorong ia kepada cinta dunia itu zahir, wa kasura ishtighalun nas, dan banyaklah oleh sibuk manusia bihubbid zahir dengan cinta zahir, kanu fi khasarin wa bawarin. Ini adalah mereka itu dalam kerugian dan kecelakaan. Kad ahlaku anfusahum bitadhi'i amarihim, yang sungguh telah membinasakan oleh mereka akan diri mereka dengan menyanyiakan umur mereka, fima lam yukhlaqulah, pada sesuatu yang mereka tidak diciptakan untuknya sesuatu. Ini alasan selanjutnya. Artinya keuntungan manusia itu, kita beruntung. Manusia itu diciptakan untuk akhirat sebenarnya, bukan untuk dunia. Makanya kita dianjurkan apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia hendaklah mendukung akhirat. Artinya setiap amal yang kita lakukan di dunia ini bisa kita jadikan dia sebagai amal ibadah. Karena perbuatan yang mubah pun kalau baiknya niat kita bisa berubah menjadi ibadah. Bisa. Semua urusan dunia bisa berubah jadi urusan akhirat. Kalau baiknya niat, tahu ilmunya. Beliau menyatakan keuntungan manusia itu dalam mencari akhirat, mencintai akhirat, meninggalkan dunia. Tapi sebab-sebab yang mendorong kita untuk melakukan amal baik itu tersembunyi. Balasan tentang akhirat itu nggak kontan katanya, atau nggak kelihatan. Ya, kayak ah, 2 rakaat sebelum sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya, tapi kan nggak kontan kelihatannya, sehingga kita rasa berat melakukannya. Nah itu makna tersembunyi. Jadi sebab-sebab yang mendorong kita untuk melakukan amal akhirat itu tersembunyi, sebab-sebab yang mendorong kita untuk mencintai dunia zahir. Karena ketika kita sudah memiliki dunia di tangan, seolah-olah segala keinginan kita bisa kita wujudkan. Sehingga orang berlomba-lomba, banyaklah sibuk manusia mencintai yang zahir. Nah, itulah yang menyebabkan mereka berada dalam kerugian. Lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi berada dalam kerugian. Ghubnen, kerugian. Wakila makna khusrin, wakila dikatakan halakatin, kehancuran, kebinasaan. Wakila uqubatin siksa. Manusia itu berada dalam siksa. Wakila syarin. Ada yang bilang khusrin itu syarin, keburukan. Wakila naksin, kekurangan. Wal makna mutaqaribun. Bermula makna itu saling mendekati. Rugi, binasa, siksa, buruk, kurang. Wakila dikatakan orang al-muradu bil insanil kafir. Yang dikatakan, yang dimaksud dengan insan dalam ayat ini kafir. Ada ulama yang bilang seperti itu. Bidadil istisna'il mu'minina ba'du. Dengan dalil dikecualikannya orang yang beriman sesudahnya insan. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, jadi ada ulama bilang manusia itu manusia yang kafir karena orang beriman dikecualikan. Berarti istisnanya mungkin kan? Wa khusranuhu zahirun, dan bermula ruginya orang kafir itu zahir. Tapi masuk pendapat di atas lebih masuk. Makanya beliau mendahulukan semua umum manusia mukmin, muslim, kafir semuanya merugi kan, kecuali yang dikecualikan. Qauluhu illal ladzina amanu. Al istisna'u muttasilun in urida bil insanil jinsu. Bermula istisna itu bersambung mutasil jika dimaksud dengan insan jenis. Jika al insan tadi kita masukkan muslim dan bukan muslim, nah berarti istisnanya mutasil. Kecuali manusia yang tidak merugi tadi orang-orang yang beriman. Mutasil. Wa amma in urida bihi khususul kafir fahuwa munqati'un. Adapun bila dimaksudkan dengannya insan akan khusus kafir, maka dianya istisna itu mungkate. Sesungguhnya manusia kafir merugi kecuali orang beriman. Orang beriman bukan bagian dari kafir. Mustasna bukan bagian dari mustasnamen. Berarti mungkate. Kenapa? Li'annal mu'minina lam yadkhulu fi umumil khusran. Kenapa disebut istisna mungkate? Karena orang yang beriman itu mereka tidak masuk dalam umumnya kerugian. Qauluhu wa amilus solihah. Ya, semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihah, dan mereka melakukan amal soleh. Maknanya imtathalul ma'murat, kecuali orang-orang yang mereka melaksanakan akan segala perintah, wajtanabul munhiyat atau manhiyat semaful, dan mereka meninggalkan akan segala yang dilarang.
Nah, itulah amal soleh. Laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala hakama bil khusrani ala jami'in nas. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hakama. Menghukumkan dianya Allah dengan merugi ala jami'in nas kepada semua manusia. Dari awal ayat. Wal asri innal insan lafi khusrin. Itu keputusan Allah kan. Allah menyatakan semua orang itu merugi. Illa man ata bihadhil asyail arba'ah. Kecuali orang-orang yang mendatangi ya. Yang memiliki ya dengan ini empat perkara. Bahya dianya empat perkara al-imanu beriman, wal amalu solihu amal soleh, wat tawasi bil haq saling berwasiat dengan kebenaran, wat tawasi bil sabri saling berpesan dengan kesabaran. Nah, ini juga nanti kita baca. Kita baca aja dulu ya. Ya. Wal hikmatu fi dzalik bermula hikmah pada demikian. Pada demikian bahwa yang tidak merugi cuma empat ini, yang memiliki empat hak. Anna hadhil umura istamalat bahwa sungguh ini perkara yang empat itu istamalat mencakupi ya alama ya khusul insan kepada sesuatu yang mengkhususkan ia akan insan pada dirinya insan bahwa dan dianya mah yang mengkhususkan akan manusia pada dirinya itu al iman wal amalu soleh, iman dan amal soleh. Artinya di sini dalam empat hal ini kalau orang memiliki empat hal ini maka dia tidak akan merugi. Kenapa? Dan dalam empat hal ini ada yang berkaitan dengan pribadi si insan, yaitu iman dan amal soleh. Ini mempengaruhi pribadi masing-masing ya. Iman kita beruntung kita sendiri, amal soleh ya kita sendiri. Wama ya khusu gairah dan sesuatu yang mengkhususkan ya sesuatu akan lainnya si insan. Bahwa dianya lainnya si insan itu at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Ini termasuk amal sosial. Artinya kalau dua hal pertama amal dan amal soleh untuk kebaikan pribadi, ada kebaikan semacam amal sosial, saling mengingatkan orang lain. Nah, jadi supaya masyarakat baik kan untuk mencapai kemakmuran, di samping setiap orang itu baik, masyarakat juga harus baik. Untuk baiknya masyarakat harus ada saling berpesan tadi. Nah, kayak semacam amar ma'ruf nahi mungkar ini masuk dalam kategori tawasi bil haq. Nah, ketika kita berusaha untuk saleh sendiri, kita biarkan lingkungan tidak soleh, atau kita berada dalam lingkungan yang buruk, maka akan hancur. Hancur. Nah, ini makanya surat Al-Asr itu harus kita baca terus. Supaya pribadi kita baik, masyarakat kita baik, baru semuanya makmur. Nah itu. Faidah jamaah zalik, bila memiliki ianya seinsan akan semuanya. Iman amal soleh berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Faqad qama bihaqqillah, maka sungguh telah melaksanakan ia dengan hak Allah wa haqqi ibadih dan dengan hak hamba-hambanya Allah. Nah, watawasau bil haq. Tadi kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh watawasau dan orang-orang yang mereka saling berpesan, saling berwasiat dengan kebenaran. Apa sih arti kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang sebut, sesuatu yang diterima oleh semua orang, tidak diingkari. Watawasau bil sabri dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Watawasau ay ausa ba'dhum ba'dan. Musyarakah. Berwasiat oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain bil haqi dengan kebenaran ail imani dengan iman. Nah, artinya beliau memaknai di sini hak ini iman ya. Kecuali orang yang beriman tadi dan orang saling berpesan supaya orang menjaga imannya. Watawasau bis sabri, mereka saling berpesan dengan kesabaran atas taat. Karena taat itu hal yang berat, tidak mudah mempraktekkan ketaatan, makanya perlu juga saling mengingatkan bahwa kita harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah, saling berpesan mereka dengan kesabaran, sabar untuk tetap taat, wa anil maksiyah, sabar dari meninggalkan maksiat. Qauluhu ausa ba'duhum ba'dan. Ucapan mufasir ausa ba'duhum ba'dan itu asyarah, mengisyarah oleh mufasir dengannya ucapan anna wa tawasau fi'lun madid. Tawasau itu fi'il madhi, la fi'lu amrin, bukan fi'il amar. Ausa ya. Qauluhu ayil iman, ay wa furu'aihi, mereka saling berpesan dengan iman wa furu'aihi dan cabang-cabangnya iman minat ta'ah dari ketaatan. Nah, iman dan segala yang berkaitan dengan iman. Wattiba'i salafis saleh dan dari mengikuti salafis saleh ya. Ya, saling berpesan untuk mengikuti orang-orang saleh terdahulu. Wa zuhdi fid dunia masuk juga saling berpesan untuk zuhud di dunia. Hidup di dunia itu tidak lama. Warraghbati fil akhirah
dan untuk cinta pada akhirat wa nahwi zalik dan seumpama demikian. Itu lengkap ya. Qauluhu wa tawasau bis sabri. Firman Allah wa tawasau bis sabri kararar fi'la mengulang-ulang ianya Allah akan fi'il. Mestinya kan cukup wa tawasau bil haqqi was sabri. Kenapa perlu wa tawasau lagi? Harus ada ulang fi'il. Apa faedahnya? Lihtilafil maf'ulain. Karena berbeda maf'ul kata beliau ya. Tawasau pertama al-haqqi, tawasau kedua as-sabri. Nah, wasabru wa in kana dakhilan fi umumil haqqi illa annahu afradu bidzikr. I'tinaan bi sya'ni. Sabar, sekalipun ada ayatnya sabar itu masuk dalam umum kebenaran. Tadi di ayat watawa sobil haqqi. Mereka saling berwasiat untuk kebenaran atau untuk beriman tadi. Ya, kebenaran, sabar kan masuk dalam kategori benar. Ya, benar. Cuma kenapa juga dikhususkan? Nah, ini sabar, sekalipun ada yang sabar itu masuk dalam umum kebenaran, illa annahu. Melainkan bahwa sungguhnya Allah itu afradahu mengkhususkan dianya Allah akan yang sabar dengan sebutan i'tinaan bisya'ne karena perhatian. I'tinaan karena untuk menunjukkan penting bisya'nihi dengan urusannya sabar. Sabar ini berat, penting. Lima fihi min ziyadati habsin nafsi. Karena mah yang ada ianya mah dalamnya kesabaran dari tambah mengendalikan nafsu. Habsin nafsi mengendalikan nafsu. Waridha dan ridha bi ahkami rububiyah dengan hukum-hukum Tuhan. Qauluhu ala ta'ah. Tadi mereka saling berpesan. Orang yang tidak merugi, orang yang saling berwasiat untuk senantiasa taat dan berwasiat untuk bisa meninggalkan maksiat. Qauluhu ala ta'ati wa anil maksiat ay wa alal balaya wal masaib. Masuk juga saling berpesan untuk bersabar terhadap bala yang menimpa, terhadap musibah yang menimpa. Wa hadza ma zakarahul mufassir. Ini adalah sesuatu yang menyebutkan akan ini oleh mufassir. Wakilah dan dikatakan orang al makna bermula makna itu innal insana idza umira fid dunya wa harima la fi nafsin wa taraju'an hassan wa makna. Ada pendapat lain memaknai ayat ini. Apa maknanya? Bermula makna ayat tadi innal insan sesungguhnya manusia idza umira bila diberi umur panjang akan dianya si insan. Innal insan sesungguhnya si insan idza umira apabila diberi umur akan dianya si insan dalam dunia waharima dan menjadi tua ya lafinaksen sungguh insan itu berada dalam kekurangan watarajuan dan kembali ya kembali mundur histan nisbahisi wa maknan dan makna artinya manusia kalau panjang umur dia udah tua kan berkurang kurang tenaganya kurang kekuatannya jadi lahirnya kurang batinnya juga kurang pemikirannya kurang illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan berkurang. Maknanya tadi orang yang udah tua, amalannya kurang. Seolah-olah pahala yang dia dapatkan pun kurang kan gitu, berkurang. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kalau di mudanya rajin ketika tua karena lemah nggak mampu beramal tetap dicatat sebagai amal baik. Kan gitu kan? Fa innallaha yaktubu ujurahum sesungguhnya Allah itu menuliskan ya Allah akan pahala mereka orang yang beriman. Wa mahasina a'malihim menulis ya Allah akan kebaikan-kebaikan amal mereka, amal allati kanu ya'malunaha. Amal yang adalah mereka itu mereka amalkan akannya amal fi syababihim pada waktu muda mereka wasihatihim pada waktu sehat mereka. Itulah kebiasaan baik yang kita lakukan. Bila ada penghalang sehingga kita tidak bisa melakukannya akan tetap dicatat sebagai amal soleh. Di waktu muda kita rajin melakukan amal soleh. Ketika tua tenaga kita berkurang tetap dicatat sebagai kebaikan. Fa innahum wa in da'ufat ajisamuhum. Sesungguhnya mereka orang yang beriman sekalipun lemahlah oleh badan mereka. La yang pusuna makna. Mereka tidak berkurang nisbah makna. Di segi nilai tidak berkurang. Wa ala hadzal makna di atas ini makna fatakunu hadzal ayatu maka adalah ini ayat itu bermakna dengan makna qauli firman ya Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh telah kami ciptakan akan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu kemudian kami kembalikan akannya si insan asfala safilin kepada serendah-rendahnya illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman mereka tidak akan direndahkan kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salih mereka melakukan amal saleh falahum ajrun ghairu mamnun maka bagi mereka itu ada pahala yang tidak ada putus-putusnya artinya. Ini sudah maghrib di sini. Mungkin sampai di sini titik. Senantiasalah membaca surat wal asri setiap pertemuan dan perpisahan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.